wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Wisa Swita dengan NIM 2130111142. Saya berasal dari lokal PGMI 7D. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan penyebaran hoaks dan fitnah di masyarakat. Saat ini, banyak sekali masyarakat yang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Hal ini seringkali menyebabkan fitnah, perpecahan, dan hilangnya kepercayaan antar individu. Media sosial menjadi salah satu alat utama dalam menyebarkan hoaks dan fitnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang larangan menyebarkan fitnah atau menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim nomor 5 yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, yang artinya cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda tentang bahayanya fitnah tersebut. Nah, untuk itu hadis riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ainqadhaha, yang artinya fitnah itu sedang tidur, Allah melaknat siapa saja yang membangunkannya. Nah, sebagai orang mukmin, kita harus menjaga diri kita ataupun menjaga lingkungan kita agar fitnah ini tidak menyebar luas. Nah, ada pun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa memastikan kebenaran informasi atau tabayun. Nah, sebelum menyebarkan berita, pastikan terlebih dahulu kebenarannya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, selalulah bertanya kepada sumber yang dapat dipercaya atau yang bisa kamu percayai. Yang kedua, kita bisa meningkatkan literasi media, seperti belajar membaca, membedakan informasi yang valid dan tidak valid di media sosial, dan juga menghindari penyebaran berita yang provokatif atau tidak jelas sumbernya. Dan yang ketiga, menyebarkan kebaikan. Nah, gunakanlah media sosial kita ini untuk berbagai ilmu, motivasi, dan hal-hal yang bermanfaat. Dan juga jadikan media sosial kita ini sebagai platform digital, sebagai sarana dakwah. Dan juga kita juga bisa menjaga lisan dan etika dalam berbicara. Hindarilah berbicara sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya. Ingat bahwa setiap ucapan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima atau yang terakhir, kita bisa bersikap bijak. Jangan mudah percaya dan terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas. Dan yang terakhir, kita bisa mengutamakan perdamaian dan persatuan di masyarakat. Nah, untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang tentang hal ini. Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Kenapa? Agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu sendiri.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iztalaqawnahu bilhisnatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hainan wa huwa indallah azimun. Yang artinya, ketika kamu menerima berita itu dari mulut ke mulut dan kamu mengatakan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang besar. Nah, dengan langkah-langkah ini, penyebaran hoaks dan fitnah dapat diminimalisir sehingga terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kepercayaan dan saling menyayangi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.